cewek ninggalin cowok karena duet ya nggak cok, karena iya, kalau duet. cewek yang udah pasti udah ngerti tuh pasti berpikiran kalau cowok nggak ada duit ya udah pasti ditinggalin. Tapi kalau cewek yang masih Polos gimana? iya masih mikirin karena cinta nggak mikirin materi itu cewek goblok sih yang lalu. Goblok banget aja. Gobloknya kenapa ya? Karena sok mikir aja kalian dikasih cinta tapi nggak dikasih materi gitu, apa gitu. Emang makannya sama cinta gitu Ya makanya sama cinta emang. Enggak kan? Terus juga jangan nyakitin cewek lah. Kalau kalian belum ada materi buat cowok-cowok nih di luar sana, belum ada materi, maunya materi itu kayak ada uang atau gimana, belum matang lah. Jadi ya nggak usah dulu lah pacaran, nanti aja kalau udah materi gitu. Kalau nggak ada materi ya malu sendiri cuk, ibunya cuk. Kenapa? Pastinya orang tua si ceweknya gitu bilangnya, lu kenapa pacaran sama ini cowok ini padahal cowok ini belum kerja gitu. Pastinya ada kan yang bacotan kayak gitu aja. kalian juga bisa mengkritik kita kalau kita ada salah, ya diingetin, nggak apa-apa guys, santai aja. Karena santai. kita juga punya kesalahan gitu. Nggak ada ya orang pemula terus langsung bisa gitu, pasti ada proses-prosesnya tertentu. Lebih baik kan gini cuk, lebih baik kita itu dibenci tapi kita itu menjadi diri kita sendiri, Nah itu daripada kita disukai tapi menjadi diri orang lain. Ya kan goblok kayak gitu ya. Terus gue juga bisa terjun ke nakal gitu, karena kenakalan gimana ya, karena satu kurang kasih sayang itu sama orang tua gitu. Yo balik lagi dengan gue Gobil Bacot dan Arif Kentung. anjay gitu. Dan lo subscribe dulu gitu. Arif Kentung. Bajingan gitu. Iya gue juga sama gitu ya nggak cuk. Dulu gitu. Gimana ya, bajingan gitu. Kayak hidup itu ya nggak tahu gitu gimana alurnya itu. Lurus aja. Hidup tuh penuh misteri, jadi nggak ada yang tahu. Ya juga tuh lurus aja. Ya nongkrong itu. Apaan gitu. Udah dewasa gimana cuk? Gini cuk rasanya cuk. Ya udah bosen, kayak main-main di luar nggak jelas. Terus apa lagi? Ya noki pokoknya hambur-hamburin uang Ya kan kayak gitu-gitu. semasa kayak kita itu nakal-nakalnya gitu, sedangkan kita berdua itu ini gimana ya gitu, udah capek anjir. Iya namanya nakal ya macem-macem nakalnya, pasti kalian juga udah pernah gitu. Buat kalian yang masih kayak gitu ya nggak apa-apa, terusin aja. Kalau bisa ya jangan gitu, tapi kalau belum bisa ya terusin aja nggak apa-apa. Tapi ya teruslah berintrospeksi diri, perbaiki diri, jangan sampai terus-terusan kayak gitu. Nggak mungkin kan masa kayak gitu terus. Nggak ada perubahan. Kita itu juga harus sadar gitu, walaupun kita nakal tapi kita itu ya harus introspeksi diri gitu. Ya kayak contoh Ngopi gimana, ngopi itu dinikmati kayak gitu bro, sambil memikirkan gitu, sambil pikirkan kenapa ya kita kayak gini terus nggak ada perubahan. Karena ya balik lagi ke kalian sendiri yang nggak mau berubah gitu, bukannya karena orang lain. Kalau masih tergantung sama orang lain percuma. Kalau masih ada pemikiran masih tergantung sama orang lain, ya lebih baik kan gini cuk, lebih baik kita itu dibenci tapi kita itu menjadi diri kita sendiri. nah itu Daripada kita disukai tapi menjadi diri orang lain. Ya kan goblok kayak gitu ya nggak cuk. iya. Kayaknya itu tuh jangan tergantung sama orang lain, jadi punya prinsip diri sendiri gitu. Mau ke depannya kayak gimana, jangan temen aku kayak gitu kamu ikutan kayak gitu. Itu kan masih tergantung berarti. Mati cuk, tergantung itu cuk. Iya sih, tergantung meninggal. Lebih baik ya apa ya, jangan nakal lah, lebih baik nurut aja sama orang tua gitu.
jangan kayak ya kita dulu gitu, jangan gitu, lebih baik nurut sama orang tua karena penyesalan itu di akhir gitu, bukan di awal anjay. Kalau di awal itu cuma pendaftaran doang anjay. Iya. Oke, ini aja sekolah kan pasti ada ujian. Nah di situ mau diuji kan kuat nggak, kalau nggak kuat ya pasti kan bolos solusinya kayak gitu. Tapi kan besok nanti kena lagi sama guru, dimarahin, sama aja sama seperti kehidupan gitu. Walaupun udah lulus sekolah tapi pasti ada ujian, semua itu pasti ada ujian, tergantung kitanya aja kuat nggak ngadepin ujian, terus kita bisa mengambil pembelajaran dari ujian itu kayak gitu. Jangan lari dari masalah gitu, semakin kamu lari dari masalah semakin kamu goblok oleh masalah itu, kayak gitu aja. Ini ribut ya, hidup tuh simpel aja, yang ribet tuh ya kalian sendiri sebenarnya. Intinya kalian yang punya masalah bisa chat pribadi, jadi bisa ya chat gitu, nanti ya di deskripsi gitu. ya komen aja yang kurang apa, bebas. Kalian juga bisa mengkritik kita kalau kita ada salah, ya diingetin, nggak apa-apa guys, santai aja, caranya santai. Karena kita juga punya kesalahan gitu, nggak ada ya orang pemula terus langsung bisa gitu, pasti ada proses-prosesnya tertentu. Semua manusia pasti ada kesalahan atau kehilafan atau nggak tahu kata-kata gitu. Ya, terus gue juga bisa terjun ke nakal gitu, karena kenakalan gimana ya, karena satu kurang kasih sayang itu sama orang tua gitu. Enggak, sebenarnya orang tua itu bukan apa ya mungkin ya dulu kan kita kan jauh dari orang tua, jadi ya mungkin di situ di luar sana orang tua mungkin cari uang kayak gitu untuk kehidupan kita, tapi sebenarnya yang kita inginkan itu sebenarnya bukan gitu, kasih sayang gitu. Iya, tapi cuman kan ya mungkin kondisi karena keuangan, jadi orang tua kerja jauh, terus kita pas di fase itu kan sendiri, nggak ada yang ngurusin. Kayak apa sih gitu, apa sih nih hidup kayak apa gitu, kayak dunia tuh bullshit gitu, nggak guna gitu. iya. Tapi setelah dewasa kita bisa introspeksi diri gitu. Oh iya, jadi orang tua tuh jauh-jauh ke situ untuk kita gitu, untuk dia kasih makan, uang jajan gitu. Mungkin kalau orang tua nggak kayak gitu, mungkin kita nggak hidup, maksudnya serba susah gitu. Tapi di situ kita kayak nggak sadarnya ya orang tua ke situ tuh ngapain gitu. Sebenarnya kita itu bisa belajar dari kata-kata motivasi ya gimana itu. Oh ini kata-kata motivasi bisa menginspirasi otak kita, biar otak kita itu nggak bodoh gitu. Gitu. Gak apa-apa kita itu bodoh gitu, ditampil ya di kamera gini goblok gitu gimana, tapi yang aslinya bukan sebodoh apa yang di kamera, begitu aja. Ya ataupun rasa tongkrongan. Nah di situ kamu udah sadar ya kenapa aku kayak gini terus kamu masih keikut temen, terus takut nggak main, takut dibenci sama temen, mending nggak usah, nggak apa-apa dibenci sama temen. Yang terpenting percaya diri aja gitu, masih banyak teman-teman lagi. Jangan takut sendiri, pasti ada di sisi lain. Di samping kalian tuh pasti ada malaikat yang temenin kalian, cuman kalian nggak lihat aja kayak gitu. Kalau masih ikut-ikutan temen, tapi kayak kamu ngerasa udah ada pendirian sendiri, kayak kenapa sih kok hidup kayak gini aja gitu, tapi kalian masih ya udahlah ikut aja gitu, sama masih bingung gitu coy, masih bimbang, masih mending intinya ya udah jangan takut. Kalau itu nggak baik buat kalian ya udah jauhin aja, jangan takut dibenci, karena orang aja semakin tinggi semakin dibenci, banyak yang benci, banyak yang nggak suka gitu, karena semua manusia itu tidak ada yang sempurna, tergantung kita aja. Kalau kita menghadapinya dengan santuy gitu, dengan santuy, dengan hobi, nggak usah dipikirin, ya udah nggak bakal ribet. Yang bikin ribet itu kita sendiri gitu.
Ya intinya kalau hari ini kayak gitu pasti hari esok lebih ini kan, besok kan ini beda lagi gitu ceritanya. Beda hari beda cerita kayak gitu aja Cuk. Mungkin sekarang banyak masalah tapi besok kita lihat mungkin beda. Alhamdulillah udah bahagia lagi. Iya, karena kalau udah beda hari beda lagi ceritanya. Kayak proses move on aja gitu Cuk, perlahan-perlahan. Iya. Semuanya kan akan hilang gitu Cuk. Kalau kalian nakal, lu pernah gak sih ingatnya itu orang tua Di rumah iya banting tulang itu demi anaknya itu. Terus yang jadi anaknya nakal, kayak gini, kayak contohnya gue gitu, gue berdua gitu kayak gini, kayak belum kerja tapi udah rokok begitu. intinya jangan dicontoh lah. Kalau lu mau nyontoh ya contoh aja gitu, karena cowok-cowok juga butuh pengalaman lah. Menjadi bajingan dulu, nanti juga akan sadar sendiri, nanti ada introspeksi diri sendiri. Intinya banyak introspeksi gitu, introspeksi diri sendiri. Karena perubahan orang tuh ya butuh proses, nggak instan gitu. Ya sama aja kayak kita nih, ya baru pemula gitu bikin video kayak gini, pastinya ngomongnya nggak jelas gitu, gimana gitu cuy ya. Kayak kita berdua itu ngomongnya nggak jelas gimana, ya dianggap aja proses gitu. Iya. Proses perkembangan kita berdua gitu. Apalagi ada yang support ya, ada yang mau ngingetin, kritik bang jangan gitu-gitu, nggak apa-apa, komen aja. Kalau ada yang kurang dari kita kan bisa diingetin, itu lebih baik, bagus kok. Daripada kita nggak ada yang komen sama sekali ya. Kita itu terus kayak gini terus, nggak ada perkembangan gitu. Ya gue juga sebagai ya gini ya, senang itu kayak dikomenin, lu tuh gini kurang kayak gini kurang kayak ini, senang aja. Iya, dari situ kita masih bisa apa menyimpulkan gitu, menyimpulkan kayak ya dapat pembelajaran dari kalian. Sama aja kalian tuh kayak ngasih soal ujian lah ke kita, buat nggak kayak gitu lagi, terus cara menyampaikannya gimana gitu. Ibaratnya kayak orang salah terus kalian tegur, itu bagus gitu. Jadi ya respect tidak sama kalian kalau ada yang kayak gitu. Terus satu lagi gitu, semasa kita itu lagi nakal-nakalnya remaja gitu, pas remaja gimana, jangan kenal cinta gitu, karena cinta itu bisa mengganggu perkembangan kita. Iya, tapi tergantung kalian, tapi Jangan terlalu lah. Terus juga jangan nyakitin cewek lah. Kalau kalian belum ada materi buat cowok-cowok nih di luar sana, belum ada materi, maunya materi itu kayak ada uang atau gimana, belum matang lah. Jadi ya nggak usah dulu lah pacaran, nanti aja Kalau udah materi gitu. Kalau nggak ada materi ya malu sendiri Cuk, timbulnya Cuk. Kenapa? Pastinya orang tua si ceweknya gitu bilangnya, lu kenapa pacaran sama ini cowok ini padahal cowok ini belum kerja gitu. Pastinya ada kan yang bacotan kayak gitu anjir. Iya, lebih baik fokus masa depan. Pak cowok lebih baik fokus masa depan, bagian dulu orang tua, karena orang tua tuh yang mengurus kamu dari kecil gitu. Bagaimana perasaan pas dia lagi cari uang, gimana dia susahnya pas lagi cari uang, pas ngandungin lu gitu. Iya, pas ngandungin. Buat cowok-cowok juga jangan sakitin cewek, karena cewek juga dia yang melahirkan kita itu. Tanpa cewek iya, kita itu nggak akan lahir gitu Cuk. tanpa cewek kita nggak akan lahir. Buat para cowok itu fokus aja kerja gitu, jangan fokus ke apa ya, ini jodoh gue padahal jadi tamu undangan, kan goblok gitu Cuk. Iya. Gimana ya gitu Cuk. Udah LDR-an kayak 5 tahun 10 tahun hasilnya jadi tamu undangan lagi kan, timbulnya sakit hati gitu Cuk. Materi nggak ada terus dia ngarep gitu dia jodohnya. Iya. Ya gue juga sama gitu, di fase itu pernah, tapi kan gue juga masih ada kesadaran, masih punya impian yang harus saya wujudkan gitu. Yang lagi ya proses move on gimana ya,
cepatlah gitu bangkit gitu, jangan terus-terusan terpuruk. Semakin kamu terpuruk, semakin kamu lemah. Semakin kamu terpuruk, semakin kamu dihina, dicaci sama orang lain. Pasti orang lain bilangnya dia itu males banget gitu, males. Ya ini kalau ya kalian tuh harus berubah gitu, jangan terpuruk terus. Nggak baik juga buat kesehatan. Terus juga buat cewek-cewek itu di luar sana, apa ya, lihat cowok lu jangan dari cintanya, lihat dari materinya, terus lihat dari dia menjaga Hati kamunya gitu. gitu. Jangan lihat dari cinta zaman sekarang. Kalau kasih cinta mah mudah. Coba kamu cewek buat cewek ini bilang, ada nggak cowok punya materi? Pasti nggak ada. Diam aja tuh pasti jawabnya. Jangan terlalu cinta cewek yang materi kan, yang bermateri cowok. Kebanyakan zaman sekarang kan kebanyakan buaya gitu, buaya yang berwujud ya gitu. Gue ini bisa jagain lu gimana, tapi hasilnya dia udah ada yang baru, tapi ya pergi aja. Sampai batuk aku Cok. Cewek ninggalin cowok karena duit. Iya nggak Cok? Karena Iya, kalau duit. cewek yang pasti udah ngerti tuh pasti berpikiran kalau cowok nggak ada duit ya udah pasti ditinggalin. Tapi kalau cewek yang masih Polos gimana gitu. iya masih mikirin karena cinta, nggak mikirin materi, itu cewek goblok sih menurut gue. Goblok banget anjir. Gobloknya kenapa ya? Karena sok mikir aja kalian dikasih cinta tapi nggak dikasih materi gitu, apa gitu. Emang makannya sama cinta gitu. Iya Cok? makanya sama cinta emang enggak kan. Sebenarnya kalau iya itu cowoknya bener-bener taruh aja gitu. Si cowok fokus nyari uang, impian, yang mewujudkan impian. Terus kalau udah siap semua materi, ya udah lamar gitu. Bilang aja kayak gitu sama si cowoknya. Iya, terus yang lagi cowok yang berproses tuh ceweknya support, jangan malah kayak manja-manja gini-gini. Dia baru kerja terus kayak kamu minta-minta gini-gini, jangan dulu. Mending kamu support. Terus kamu juga buat cewek juga ya carilah kamu juga kebahagiaan kamu sendiri, cari uang, terus bahagiain orang tua. Buat para cewek juga harus mandiri, harus cowok juga. Biar kan nanti kalau ketemu sama-sama mandiri kan jadi enak ketemu gitu. Nggak sama-sama mandiri, yang satunya buat beban cowok, yang ada cowok malah pusing mikirinnya. Pusing. Bukan nggak, malah nambah lelet berkembangnya. Kalau ceweknya sering manja-manja gini-gini buat para cowok yang berproses gitu. Kalau yang udah matang mah cowok pasti nggak masalah kayak gitu, pasti langsung dinikahin. Ya kalau kayak kita gitu cuy, yang belum kerja gitu, terus si ceweknya bilang yang ini beli ini, pusing gitu. Ya yang sini minta waktu, padahal kita lagi sibuk mau yang mikirin buat Kedepannya. iya kedepannya gitu. Tapi nggak ngerti kayak gitu-gitulah, terus telepon kan jadi kita rasa risih, keganggu gitu. Cobalah ngerti itu buat para cewek juga. iya. Paham lu itu rindu, kangen, tapi yang kita sebagai cowok yang butuhkan adalah kerja cari materi. Ya Ya buat ya kan balik lagi ke situ buat kan nafkain lu. iya, nafkain cewek gitu, nafkain lu. Masa terus-terusan dengan cinta kan nggak mungkin. Cowok juga pasti mikir juga gini, mikir ya buat halalin kamu kan butuh uang. Sama sekarang kan ada uang Ya ada cewek. iya. Kalau nggak ada uang masa makanin pakai cinta kan nggak mungkin. Masa mau bebanin orang tua lagi. Kayak gitu, bebanin orang tua lagi, apalagi yang lahiran gitu cuy, yang hamil semasa kita gitu cuy, yang umurnya 17 ya gitu, 16 apaan gitu anjir. Ya intinya masih belum ada kerja terus udah udah hamil di luar nikah. Ya udah main gini-ginian apa gitu.
orang yang udah kerja aja dia, ya ada juga yang udah cerai gimana ya, karena dia itu pusing itu ngurusin anak orang itu lebih susah daripada ngurusin adik sendiri. Kalau adik sendiri kan dari kecil gitu udah tahu karakternya gini-gini, anak orang kan ya gimana tuh ya. Iya, berarti dua insan yang berbeda Gitu. susah. Kayak contoh kita tidur kan pasti sendiri. Terus kalau udah nikah kan pasti ada istri itu gitu. Ya kelon aja gitu, kelon. Ini kan ini. Tidur bareng itu enak gitu, apalagi kata-kata zaman sekarang itu, aku ingin ya tidur bareng kamu gimana, lu nggak mikirin gitu si cowoknya punya materi nggak nikahin lu, dia itu gimana gitu, mincain orang tua lagi, sian orang tua lu. Ya banting tulang dari lu kecil sampai lu gede, udah gede lu malah hamilin anak orang. Anak bebek aja lu hamilin itu nggak apa-apa, nggak ada yang ngelarang kan Jo, kalau anak bebek kan Iya. Intinya jangan galau-galau gitu. Ya fokus aja masa depan. fokus ke depan, atur strategi. Iya, jangan takut gagal juga. Kalau gagal ya udah bangkit. Nggak usah takut gagal. Mungkin anggap aja itu ujian dari Allah. Terus di balik itu kan dapat pembelajaran, ambil hikmahnya gitu. Kan kayak kita gitu Jo. Ini kan video nggak jelas gitu. Ya gue juga nyadar diri gitu. Ini video nggak jelas gitu, tapi nggak mungkin gitu kita berdua videonya nggak jelas terus. Pastinya ada yang jelas gitu. Suatu saat gitu. Pasti semua orang itu ada perubahan. Nggak akan seperti ini terus. Iya kan? Iya. Ya udah, nggak ada perubahan. Kalau terus-terusan kayak gitu, nggak mau ya berubah ya, mau cari uang, kerja keras, terus berpikir lagi gimana bisnis gini. Iya, kalau seandainya gagal di situ ya udah cari lagi ya. Ini cari pengalaman baru lagi, jangan di situ aja. Kalau di situ gagal terus, coba lagi, bangkit lagi gitu. Jangan takut gagal, tapi buatlah kegagalan itu menyerah gitu, dan tidak akan kembali lagi kepada kita. Nah itu, Jangan lupa semangat gitu buat para broken home yang galau-galau, yang sedang ya putus semangat gitu. ya intinya kalau galau broken home itu, lihat orang tua kamu yang besarin kamu, pernah nggak mikirin? Padahal orang tua mikirin kalian kamu gitu. Intinya kalau yang gagal apa, tetap doa dan mau berusaha gitu. Insya Allah pasti lancar. Terus juga ya sedekah gitu. Kalau seandainya ada uang sedikit ya sedekah, nggak apa-apa. Jangan mengharap-harapkan wah ini doa sia-sia, terus usaha adalah sia-sia. Jangan kayak gitu. Jangan pernah mengeluh kayak gitu. Jangan, bahaya itu. Jangan kayak gitu. Intinya percaya Diri itu. Iya, percaya diri aja udah. Jangan ladenin omongan orang. Udah, anggap aja itu buat motivasi kalian gitu. Kalau ada yang udah kamu nggak bakal bisa kayak gini, udah kayak gini gitu, udah nggak apa-apa. Ambil motivasinya aja, ambil pembelajaran, terus aja berjalan. Nggak usah ladenin omongan yang kiri kanan, udah nggak usah tengok kiri kanan, udah lurus aja Lurus saya tabrak gitu kayak sepur. Lurus aja, nggak diladenin. Kalau kalian ladenin percuma, nggak ada untungnya, serius. Terus juga nggak ada ujungnya kalau kalian ladenin. Kayak gitu. Semakin banyak orang yang ngehina, dan kamu saat itu udah sukses, orang itu akan datang dan minta bantuan kepada lu. Jadi Iya, dan semakin kamu jatuh, semakin kamu ditertawakan gitu. Mau kayak gitu? nggak mau kan? Nggak mau kan? Kalau manusia itu banyak yang tertawa. Saya diri aja udah, nggak usah yang penting yakin bahwa kamu bisa gitu kan. Jangan mau kalah dengan omongan orang yang kamu nggak bakal bisa gitu. Terus yakin dan terus semangat aja udah, percaya diri. Ada otak emang Cok. Kalau yang hina-hina intinya kita doakan aja yang baik-baik gitu sama
Jangan yang buruk-buruk, Ya, jangan. kita ambil aja pembelajaran dari orang yang menghina, ambil aja kritikan itu. Menjadi motivasi gitu untuk kita bangkit. Iya, jangan sakit hati terus mau balas dendam, jangan kayak gitu, nggak baik. Kalau kalian balas dendam tuh nggak ada ujungnya, pasti kan dibalas lagi gitu. Kayak orang putus cinta terus anjir cowok kayak gini semua, atau cewek semua kayak gini, dia memandang fisik atau memandang materi atau gimana, jangan kayak gitu ya. Kalian harus berubah Gimana caranya buat cewek itu nyesel? deh. Terus jangan balikan lagi ke yang hina itu, pasti dia ngerasa mau balikan, tapi jangan, lebih baik cari yang baru. Cowok cewek itu banyak itu di Indonesia bro, gitu masih Iya, banyak. nggak usah galau, jangan galau kayak itu. Semakin kita galau, semakin kita ditertawakan oleh mantan itu gitu. Iya, karena pasti mantan tuh melihat wah dia semakin ganteng gitu, terus dia semakin banyak uang, terus gitu-gitu ya, banyaklah perubahan baik dari mantan kayak gitu. Pasti mereka iri terus, Ada penyesalan. iya pasti ada penyesalan. Nah kenapa gue sia-siain dia, kok dia semakin ganteng tambah lama gitu, pasti kayak gitu. Nah itu udah, jangan respect terus kayak gitu. Mending cari masa depan aja, Fokus ke depan, atur strategi, gagal bangkit lagi gitu. Jangan sampai kita itu ya menyerah di tengah-tengah, sama aja kita itu ya berjuang ya percuma gitu. ya apalagi yang lagi kerja terus punya cewek di situ, dia nemenin dari nol lah, seandainya nemenin dari nol terus dia putus, kamu ditinggal nikah nih pas kamu kerja, nggak apa-apa, mungkin berarti Tuhan merencanakan itu. Pasti ada yang terbaik Ya dari pasti itu. ada yang terbaik dari semua itu, nggak usah disesalin. Ambil Walaupun hikmahnya aja gitu. iya, berarti Tuhan berarti nggak setuju, berarti nggak jodoh terbaik Buat lu gitu. iya apa belum gitu. Jadi ya udah, Emang sakit gitu, apalagi tinggal nikah gitu cuy ya. iya yang lagi padahal lagi cari kerja gitu, dia sibuk kerja, buat cowok sibuk kerja terus ceweknya malah di luar sana selingkuh atau ditinggal nikah. Ya udah pasrah aja, nggak apa-apa, anggap aja itu ujian, terus sabar, terus berdoa, makasih ya Allah, berarti dia bukan jodohku yang terbaik, karena engkau jauhkan aku dari Keburukan gitu. iya dari dia kayak gitu. Terus mikir lagi ke orang tua, ya udah balik lagi, kalau udah kayak gitu balik lagi ke orang tua. Oh iya, ada orang tua aku yang selalu ada, ya udahlah aku bahagiain orang tua aku kayak gitu. Kalau bisa bahagiain orang tua sampai dia nangis karena bahagia gitu. Kita juga kayak gitu, pengen kayak gitu, lagi berproses gitu. Ya kita juga bajingan gitu, tapi kita itu di sisi hati gitu, gue itu ingin gitu bahagiain orang tua, gimana caranya gitu. Ya tapi masih belum bisa gitu, Masih belum bisa gitu, makanya karena keadaan kayak gini gitu. ya lagi ya tahu sendiri lah, lagi corona gitu, Pandemi itu lagi pandemi, sana sini di gimana ya itu ya. cari kerja susah. Ya lu ambil motivasinya aja gitu. Ya Kalau ambil positifnya, yang negatif buang aja gitu. jangan lu bilang kayak gini nggak ada manfaatnya, jangan gitu. Pasti Kalau seandainya kita kurang berpengalaman atau kurang omongan, kurang apa, kalian komen gitu. komen, subscribe, jangan lupa itu. Iya, berbagi pengalaman kalian juga nggak apa-apa, kami ambil pengalamannya, karena kita juga pasti ada Kesalahan gitu. Iya, pasti ada kekurangan pengalaman, kurang tahu, kurang apa lah gitu. Jangan diem aja gitu, ngopi apa. Berbagi itu indah. Kalau bisa ya kita yang lagi kesusahan kita bantu gitu. Kalau di luar sana yang lagi kesusahan jadi bantu gitu. Bantu sebisa kita aja. Kalau kita nggak bisa ya udah, jangan maksain. Kan kalau maksain nggak baik juga buat kesehatan. Gue juga baru kali ini nih ya, baru kali ini gitu bikin video santuy gitu, nggak kayak gimana ya gue nih. Ya biasanya
tampil goblok gitu cok. Udahlah sampai sini aja gitu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Goblok. Iya, buat kalian tetap semangat udah. Intinya gitu aja. Semangat dan terus jaga kesehatan karena kesehatan itu mahal. Oke, bye bye.